Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, sedikit tentang keagungan dari perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita mencoba untuk membaca salah satu di antara sisi dari cerita yang sangat menakjubkan dari perjalanan hidup beliau yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 dari hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan kejadian Sulhu Al-Hudaybiyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan perwakilan demi perwakilan, utusan demi utusan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perwakilan orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Dan setiap kali perwakilan tersebut datang, utusan tersebut datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensikapi mereka dengan sikap yang berbeda-beda. Sehingga yang terakhir yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, tatkala seorang yang bernama Al-Hilsu bin Alqamah. Al-Hilsu bin Alqamah, dia datang sebagai perwakilan orang-orang Quraisy untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Hudaybiyah. Dan sebagaimana telah kita jelaskan, beliau adalah seorang Arab yang dilahirkan di satu kabilah, yang dilahirkan dari satu suku yang sangat memuliakan dan menghormati hewan kurban. Maka tatkala ia mendekat ke perkemahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melihat sesuatu yang membuat beliau tidak jadi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mengambil kesimpulan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak layak untuk dihadang atau ditahan mendatangi Ka'bah al-Musyarrafah untuk melakukan sebuah ibadah yang sangat agung. Maka ia pun kembali kepada orang-orang kafir Quraisy, kemudian mengatakan, ya, ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, apa yang kau lihat? Ya, maka beliau mengatakan bahwa beliau melihat al-budna kullidat wa usyirat. Beliau melihat hewan-hewan, yakni unta, telah diberi tanda, telah diberi kalung, dan untuk disembelih di Ka'bah al-Musyarrafah.
Maka menurutku orang yang seperti ini adalah orang yang tidak layak untuk dihadang, untuk ditahan mengunjungi Ka'bah al-Musyarrafah. Maka orang-orang kafir Quraisy pun kala itu marah, kemudian mengatakan, ijlis fa innama anta arabiyyun la ilma lak. Sudahlah, duduk saja engkau, karena engkau adalah orang Arab pedalaman, engkau tidak tahu apa-apa. Maka ia pun marah, Hirs bin Alqamah marah, beliau mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, kami bersekutu dengan kalian bukan untuk tujuan seperti ini. Ya, apakah pantas orang yang hendak datang ke Mekah ini, hendak memuliakan Ka'bah, kemudian dihalangi? Ya, jika seandainya demi yang jiwaku ada di tangannya, hanya ada dua pilihan, imma kalian biarkan Muhammad dan para sahabatnya itu masuk ke kota Mekah, mengagungkan Ka'bah al-Musyarrafah, menyembelih sembelian di kota yang mulia ini, di negeri yang mulia ini, atau aku akan kerahkan sukuku, pasukanku untuk memerangi kalian. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, cukuplah, mereka meminta agar kiranya ia tidak terlalu emosi dalam menghadapi masalah ini. Ya, orang-orang Quraisy mengatakan, tunggulah sampai kita bisa mengambil keputusan yang tepat, ya, yang tepat dalam mensikapi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita juga telah sampai pada pembahasan majulah orang yang ketiga untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang bernama Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya, kemarin telah kita jelaskan walaupun beliau ini bukan dari bangsa Quraisy, beliau dari Taif, dari suku Tsaqif, akan tapi ibu beliau itu dari orang-orang Quraisy. Ya, sehingga beliau menawarkan diri, ya, tatkala mendengar apa yang sedang dialami oleh bangsa Quraisy, maka beliau datang dengan anaknya, dengan keluarganya ke kota Makkah Al-Mukarramah. Mungkin ada sedikit masukan, usulan yang bisa mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan untuk orang-orang Quraisy. Maka beliau, ya, akhirnya masuk Islam. Ya, kelak ceritanya beliau akhirnya masuk Islam. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini menawarkan diri, ya, kepada orang-orang Quraisy. Dia mengatakan, fa innaha taqad arada 'alaikum khuttata rusdin iqbaluha wa da'uni adi. Ya, beberapa utusan telah kita kirim. Setiap kali utusan itu bertemu dengan Muhammad dan para sahabatnya dan berdialog dengan beliau, Muhammad dan para sahabatnya selalu menekankan bahwa kedatangan mereka tujuannya bukan untuk berperang. Mereka hanya untuk ibadah. Mereka hanya datang hanya untuk memuliakan Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah. Maka menurut saya terima tawaran Muhammad itu, tapi izinkan aku untuk menemuinya. Qalu i'ti, silakan, temuilah dia. Maka keluarlah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi sampai ia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Urwah berkata kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad." Ya Muhammad. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini tokoh Taif. Tokohnya Taif. Sampai-sampai bangsa Arab dahulu berkata, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala memang mengutus seorang nabi kepada kita, sepantasnya bukan Muhammad yang diutus. Apakah tidak ada orang yang lebih mulia dari Muhammad sehingga Muhammad yang terpilih? Sungguh jika seandainya memang ada seorang nabi yang diutus oleh Allah, maka salah satu yang kemungkinan besar menjadi nabi adalah orang ini, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ini tokoh besar ini Urwah bin Mas'ud. Beliau adalah tokoh besar di kota Taif, tokoh dari Bani Tsaqif. Maka bisa antum bayangkan bahwa yang duduk di hadapan Rasulullah SAW dalam cerita yang kita ceritakan ini bukan orang sembarangan. Ini adalah seorang tokoh besar di kaumnya, seorang yang dimuliakan, seorang dihormati, dan perkataannya ditaati oleh semua kabilahnya. Maka dia duduk di hadapan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, hai Muhammad, ajama'ta awbasan nas summa ji'ta bihim li baydatika litafudduha." Hai Muhammad, pantaskah engkau mengumpulkan banyak orang? Aubas itu adalah manusia yang berkumpul di dalam satu komando tapi tidak dari satu kabilah. Tidak dari satu kabilah. Yang kebiasaan bangsa Arab itu
tatkala membuat sebuah gerakan, sebuah pasukan, sebuah perkumpulan, biasanya mereka menyatukan satu kabilah saja. Kabilah yang lain komandannya lain, kabilah yang lain komandannya lain. Akan tapi Nabi kita yang mulia sallam dalam catatan Islam, sebagaimana kita maklumi bahwa semua kabilah dipersatukan oleh Rasulullah dalam ikatan Islam dan iman. Apakah dia orang Quraisy, apakah dia bangsa Arab biasa, kabilah-kabilah biasa, bahkan sekalipun ia bukan orang Arab, bahkan sekalipun ia adalah mantan seorang budak sahaya, semuanya disatukan dalam satu kesatuan yang diikat oleh persatuan iman dan Islam. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Maka Urwah bin Mas'ud mengatakan, wahai Muhammad, apakah pantas engkau mengumpulkan banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda ini? Dari latar belakang yang berbeda-beda, ada dari Quraisy, ada dari Ansar, ada dari suku ini, bahkan dari budak sahaya. Engkau kumpulkan semua dalam satu kesatuan di bawah komandomu. Kemudian engkau datang membawa mereka semua untuk menghabisi sukumu sendiri. Ini sesuatu yang tidak dibayangkan. Sesuatu yang tidak dibayangkan oleh bangsa Arab. Bagaimana seorang lahir dari satu suku tertentu yang dahulu kebiasaannya pasti memiliki kecintaan terhadap sukunya, tiba-tiba ia keluar mengumpulkan banyak orang dari suku-suku yang berbeda-beda, kemudian datang membasmi sukunya sendiri. Ini tidak dibayangkan seperti ini. Dalam sebagian riwayat Urwah mengatakan, ya Muhammad, jika seandainya engkau berhasil menghabisi orang-orang Quraisy di kota Mekah, apakah pernah dalam catatan sejarah bangsa Arab kita ada orang melakukan sebagaimana yang kau lakukan? Nabi masih diam. Nabi tidak komentar, alaihi assalatu wassalam. Dan perlu Anda ketahui ya Muhammad, perlu Anda ketahui, ini coba lihat bagaimana cara tokoh ini berbicara di hadapan Rasulullah SAW. Ya, di satu sisi ia mengajak Nabi untuk berpikir, di satu sisi dia juga mengancam Nabi SAW. Dia mengatakan, sesungguhnya, ketahui ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang Quraisy semuanya telah keluar. Ma'ahal udul maqafil. Ini kemarin telah kita sebutkan. Mereka membawa unta-unta yang siap untuk diperah. Artinya mereka siap berhenti di tempat pos-pos mereka dalam waktu yang cukup lama karena mereka membawa apa? Persiapan. Mereka membawa persiapan. Unta-unta yang diperah itu mereka bawa supaya mereka tidak kekurangan apa? Minuman. Qad labisu juludan numur, dan mereka bahkan telah memakai kulit-kulit yang sudah kering dari kulit-kulit harimau. Yu'ahidunallah, mereka bersumpah atas nama Tuhan, engkau tidak diizinkan oleh mereka untuk masuk ke kota Makkah. Wa'imullah, demi Allah, laka anni bihaula qad inkashafu anka ghadan. Demi Allah Muhammad, aku lihat mereka ini. Ini orang melihat siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Esok tatkala terjadi perang dengan bangsa Quraisy, mereka pasti akan lari dari sekelilingmu. Ini orang-orang yang kita sebutkan tadi, bahwa biasa bangsa Arab itu dalam sebuah medan pertempuran, salah satu di antara sebab yang mengokohkan langkah mereka di medan tempur, tatkala mereka berperang di bawah satu komando kabilah mereka sendiri. Ini membuat mereka tidak mundur dari medan perang. Tapi jika seandainya kabilah-kabilah itu disatukan dalam satu panji perang, biasanya ini pasukan lebih mudah untuk dikalahkan. Pasukan lebih mudah lari. Ya, pasukan lebih mudah lari. Ini dalam kebiasaan mereka di medan tempur. Jadi kalau seandainya satu komandan misalnya di kota Mekah mengumpulkan semua kabilah di bawah satu komando kemudian perang, biasanya pasukan Arab yang seperti ini akan mudah kalah di medan perang. Tapi kalau seandainya setiap panji perang dipegang oleh satu kabilah, panji perang kedua dipegang oleh kabilah yang lainnya, kemudian di bawah panji perang ini anak-anak kabilah berperang di bawah panji mereka masing-masing, ini bangsa Arab kalau berperang seperti ini tidak akan pernah terkalahkan. Lebih baik mati daripada mundur. Ini mereka, karena mereka tidak mau dikatakan kekalahan itu
terjadi karena sebab kabilahnya. Ini merupakan suatu hal yang memalukan yang akan dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Maka mereka, subhanallah, saya teringat dengan sebuah cerita dalam perang di masa Islam dikenal dengan perang Yamamah, ya. Perang dengan Musailamah Al-Kadzab. Ini sebuah perang yang para sahabat kala itu menghadapi sebuah perang yang sangat berat bagi mereka. Ya, sangat berat bagi mereka. Sehingga diceritakan, silakan antum baca dalam cerita perang Yamamah menghadapi pasukan Musailamah. Setiap dalam pertempuran itu diceritakan bahwa kaum muslimin berkali-kali memukul mundur pasukan Musailamah dan pasukan Musailamah berkali-kali memukul mundur pasukan kaum muslimin. Sampai pasukan perangnya Musailamah itu mencapai kemahnya Khalid bin Walid dan hampir saja istrinya dibunuh oleh mereka. Jadi perang terjadi seimbang. Sesekali pasukan kaum muslimin dipukul mundur, sesekali pasukan Musailamah dipukul mundur. Di saat kaum muslimin bersabar, pasukan Musailamah bersabar juga. Kenapa? Karena mereka berperang di bawah satu panji perang, kabilah Bani Hanifah. Sehingga kaum muslimin kala itu meminta kepada Khalid bin Walid, komandan perang, coba pisahkan pasukan kita. Jangan disatukan dalam satu panji. Pisahkan. Setiap kabilah bertempur di bawah panjinya masing-masing. Sehingga kita tahu siapa yang sebenarnya tidak memiliki jiwa yang kuat di medan perang ini. Muhajirin dengan muhajirin, Ansar dengan Ansar, Bani Salimah dengan Bani Salimah, kabilah ini dengan kabilah ini. Kemudian izinkan kami berperang. Sehingga siapa di antara kami yang tidak bertahan di medan perang. Maka Khalid bin Walid memisahkan setiap pasukan. Dengan itu akhirnya mereka bisa bersabar dalam medan perang sehingga Allah berikan kemenangan untuk mereka. Ini ikhwani kaum muslimin. Jadi Urwah bin Mas'ud mengomentari, ya, sebuah pasukan yang berkumpul di bawah satu panji tapi dari latar belakang yang berbeda. Maka Urwah bin Mas'ud mengatakan, ini orang Quraisy telah bertekad untuk menghalangi Anda, berperang dengan Anda ya Muhammad. Bahkan mereka siap membawa semuanya, bahkan kulit-kulit harimau sudah mereka pasang di dada mereka masing-masing. Artinya memang mereka bersumpah untuk menghalangi kau sampai titik darah penghabisan. Sedangkan orang-orang yang ada di sekitarmu ini orang yang latar belakangnya beda-beda. Ntar kalau perang semua mereka akan lari darimu dan meninggalkanmu sendirian. Kala itu Abu Bakar duduk di belakang Rasulullah SAW. Abu Bakar duduk di belakang Rasulullah. Tidak sabar dia mendengar ucapan Urwah bin Mas'ud ini. Muncul ucapan yang sangat buruk dari lisan Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Umsus badrallat anahnu nafirru minhu wa nada'u. Ucapannya ucapan kotor, ya. Dia mengatakan, hisaplah kemaluan berhalamu si Lata itu. Lata itu berhala besar yang dimiliki oleh orang Taif. Apakah kamu menyangka kami akan lari darinya dan meninggalkannya? Marah besar siapa? Terkejut Urwah bin Mas'ud. Seorang tokoh besar di Taif dijawab ucapannya dengan jawaban seperti ini. Mungkin dalam catatan hidupnya gak ada orang yang berani mengatakan demikian di hadapannya. Maka beliau mengatakan, siapa pula yang berani mengucapkan dengan ucapan seperti di hadapan saya? Mana hanya ya Muhammad? Karena di belakang Nabi. Siapa itu Muhammad? Hada Ibnu Abi Quhafah. Ini Ibnu Abi Quhafah, Abu Bakar. Apa kata Urwah? Demi Allah, wahai Abu Bakar, kalau bukan karena ada sebuah jasa yang pernah engkau berikan kepadaku yang sampai detik ini aku belum membalasnya, aku akan balas ucapan burukmu ini. Tapi aku masih punya hutang budi dengan engkau. Ini sifat orang Arab yang sangat luar biasa. Jadi mereka ini punya sifat, kalau ada sebuah kebaikan yang diberikan orang kepadanya yang belum bisa ia balas, sejelek apapun ucapan diucapkannya itu nggak mau dia balas. Menghormati kebaikan orang lain. Beda dengan kita, ya. Orang baik pun dengan kita tetap jahat kepada dia, kan gitu kalau kita. Orang Arab sekalipun dia musyrik, dia perhatikan ini. Diceritakan dulu, para ulama sejarah mengatakan dulu, Urwah bin Mas'ud ini punya hutang banyak. Karena menamaikan dua kabilah yang berperang. Dia harus memberikan kepada dua kabilah ini unta-unta yang sangat banyak. Dan berat bagi dia. Artinya hartanya kurang untuk menutupi ini. Maka didengar oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar bantu dia.
Berapa engkau kurang? Sekian unta. Nih, ambil dari saya. Berapa lagi sekian? Nih, ambil dari saya. Dan kebaikan Abu Bakar itu belum dibalas. Maka dia mengatakan, siapa itu Muhammad? Ini Abu Bakar. Abu Bakar, kalau bukan karena aku masih punya hutang budi kepadamu, jasamu belum aku balas, maka aku akan jawab ucapan kotormu ini. Karena Abu Bakar sudah emosi berat ya, masa dianggapnya kaum muslimin itu akan meninggalkan siapa? Nabi SAW. Dan dia tidak tahu bagaimana, saat itu beliau tidak tahu bagaimana latar belakang ikatan yang mengikat hati-hati kaum muslimin. Lebih kuat daripada ikatan kabilah. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Urwah terus berbicara, dia biarkan Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan, "Dahlah, jasa yang kau berikan kepadaku dahulu sudah terbalas ya. Engkau ucapkan yang buruk ini aku tidak balas." Ya, artinya dia mengatakan, "Ntar kalau engkau ucapkan yang buruk lagi aku balas karena jasamu sudah aku balas dengan kesabaranku, tidak membalas ucapan kotormu itu ya Abu Bakar." Kemudian Urwah berbicara kepada Rasulullah SAW, "Yatanawalu lihyata Rasulillah wa yukallimu." Setiap kali berbicara, Urwah memegang janggut Rasulullah. Kita ngomong janggut Rasulullah dipegang, ngomong janggut Nabi SAW dipegang. Ini biasa bangsa Arab ya. Kalau kita mungkin marah, orang Arab biasa ya. Ini menunjukkan Nabi berjanggut ya, janggut Nabi panjang. Kalau mau kayak Nabi ya berjanggut antum ya. Janggut Nabi panjang. Setiap kali berbicara dipegang, setiap kali berbicara dipegang. Wal Mughirah bin Syu'bah waqifun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah sering kali megang. Mughirah kala itu sedang berdiri, dia pakai tutup topeng. Karena yang sedang berbicara ini pamannya. Urwah bin Mas'ud itu pamannya Mughirah bin Syu'bah. Jadi dia punya pakai topeng. Malu dia dengan pamannya karena ada latar belakang cerita yang membuat dia malu. Maka dia tutup mukanya sehingga pamannya tidak mengenali dia dan dia berdiri di sisi Rasulullah. Karena sering sekali Urwah memegang janggut Nabi, ini kan nggak sopan menurutnya. Masa orang kafir pegang janggut Muhammad SAW. Maka setiap suatu saat kalau dia memegang, Urwah pegang pedang yang masih di dalam sarungnya. Tatkala dia memegang, pok, tangan, jangan pegang janggut Rasulullah. Urwah nggak tahu ini keponakannya teman. Setiap memegang lagi, pukulnya lagi, pok. Jangan pegang janggut Rasulullah lagi. Padahal kebiasaan orang Arab ini nggak ada masalah kan. Tapi kok ditengoknya, siapa sih ini kan? Nabi tersenyum. Ini keponakanmu, Mughirah bin Syu'bah. Celaka kamu katanya. Celaka kamu. Gudar katanya. Gudar diterjemahkan dengan apa terjemahnya? Pengkhianat lagi itu. Pengkhianat kamu ini. Gitu. Bukankah belum lama, baru berapa hari yang lalu aku membersihkan namamu? Kamu perlakukan tanganku seperti ini? Maka Nabi tersenyum. Ceritanya, Mughirah bin Syu'bah sebelum masuk Islam, dia berangkat dengan beberapa temannya menuju Mesir. Bertemu dengan Raja Mesir. Sampai di sini beberapa orang. Sampai di sana, karena bertemu dengan Raja, pulangnya kan dikasih hadiah. Biasa ya, pulangnya dikasih hadiah. Kiranya hadiah yang diberikan kepada teman-teman Mughirah itu jauh lebih banyak daripada hadiah yang diberikan kepadanya. Ya, teman-temannya dapat sekian, dia kok cuma sekian. Semua temannya dapat yang banyak, sedangkan dia dapat sedikit. Maka agak marah dia. Agak marah. Dongkol ya rasanya. Pulang dari Mesir, di tengah jalan, tatkala teman-temannya sedang tidur, dibunuhnya semua. Dibunuhnya, kemudian hartanya dia rampas, lari. Kemana dia lari? Ke Madinah. Sampai Madinah masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, adapun keislamanmu saya terima. Adapun harta yang kau rampas ini tidak halal. Sehingga kabilah-kabilah yang dibunuh oleh Mughirah bin Syu'bah ini marah. Keluarga yang dibunuh, mereka marah. Mereka katakan, tuntut balas kabilahnya Mughirah bin Syu'bah. Ini kabilah Urwah bin Mas'ud ini. Hampir terjadi perang besar antara dua kabilah ini. Akhirnya Urwah bin Mas'ud mengatakan, sudahlah jangan perang. Semua diat dari yang terbunuh oleh keponakanku, aku membayarnya. Maka dia mengatakan, celaka kamu, pengkhianat. Baru kemarin aku memperbaiki dalam catatan sejarah. Baru kemarin aku menceboki kamu. Sekarang kamu berani memukul tanganku tatkala tidak memegang janggut Muhammad. Maka Mughirah mengatakan, yang penting jangan paman pegang janggut Rasulullah.
Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus terjadi pembicaraan ya antara Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dengan Rasulullah SAW. Kemudian Urwah melihat kondisi para sahabat, gimana sikap para sahabat dengan Rasulullah SAW, diperhatikan semuanya. Maka kemudian setelah selesai dia pulang ke kota Makkah Mukarramah. Kemudian dia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ai qaum wallahi," ya. Dia mengatakan, demi Allah wahai orang-orang Quraisy, aku telah bertemu dengan raja-raja dunia. Aku telah bertemu dengan Raja Kisra, Persia. Aku juga pernah menghadap Raja Kaisar, Romawi. Aku juga pernah bertemu dengan Raja Najasyi di istananya. Dan sungguh demi Allah, aku tidak pernah temukan masyarakat yang memuliakan tokoh dan rajanya seperti sahabat Muhammad memuliakan siapa? Muhammad. Ini orang tidak ada dalam catatan sejarah yang pernah aku lihat dan pernah aku ketahui. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi ma ra'aitu malikan qattun yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan." Aku tidak pernah sebuah masyarakat yang memuliakan rajanya sebagaimana sahabat Muhammad memuliakan dan mengagungkan Muhammad. Aku lihat tidaklah Muhammad itu meludah kecuali ludahnya akan jatuh di salah satu di antara telapak tangan mereka. Kemudian ludah itu akan diusapkan di tubuh mereka karena barokah. Ya. Kemudian wa idza amarahum ibtadaru amrah. Kalau Muhammad itu memerintahkan sebuah perintah, maka mereka berebutan untuk melakukan perintahnya. Kalau Muhammad itu mengambil air wudu, membersihkan tangannya, mukanya, maka mereka berebutan untuk mengambil sisa-sisa wudunya. Ya, berebutan untuk mengambil sisa-sisa wudunya. Bahkan di saat mereka berbicara dengan Muhammad, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani memandang wajah Rasulullah secara langsung. Pasti kalau berhadapan dengan Nabi, mereka akan menundukkan apa? Pandangan mereka sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan terhadap Muhammad. Demi Tuhan, katanya, aku melihat sebuah satuan pasukan yang tidak akan menyerahkan Muhammad kepada siapapun sampai titik darah terakhir mereka. Ini sepertinya bukan seperti yang kita kenal ini. Ya, baru ia bisa menyadari ya perbedaan pasukan siapa? Rasulullah dibanding dengan pasukan bangsa Arab. Dan sungguh aku telah melihat dia telah menawarkan kepada kalian sebuah tawaran yang baik, terimalah atau lihatlah pendapat mana yang menurut kalian baik. Maka orang-orang Quraisy mengatakan yang penting tidak boleh diinjakkan kaki di mana? Di kota Makkah Mukarramah. Tak boleh. Apapun ceritanya kita akan perangi. Kemudian ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam kebuntuan ini Rasulullah SAW mengirim seorang sahabat bernama Khiras bin Umayyah radhiyallahu taala. Nabi mengatakan, "Khiras, berangkat ke kota Makkah, naiki unta ini, berangkat ke kota Makkah dan sampaikan kepada penduduk Makkah tujuan kita datang ke kota Makkah." Maka Khiras pun berangkat. Sampai di kota Makkah, ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala ia masuk ke kota Makkah dan ingin menemui tokoh-tokoh kota Makkah, kiranya penduduk Makkah membunuh unta Khiras, sehingga Khiras terjatuh dari kendaraannya. Kemudian hampir saja mereka dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi beberapa orang yang mengenalnya dari orang-orang Ahabish menyelamatkan dia, kemudian mengatakan, "Sudahlah, cepat engkau balik kepada Muhammad. Jangan bertahan di sini karena ditakutkan engkau akan dibunuh." Maka pulanglah Khiras. Tadi berangkat naik unta, pulang jalan kaki, masih mending, ya, tidak pulang nama, ya. Radhiyallahu taala. Kemudian Nabi SAW melihat tatkala Khiras kembali, ini memang orang Mekah belum tersampaikan juga apa yang hendak disampaikan oleh Nabi. Maka Nabi memanggil Umar bin Khattab. "Umar, siap ya Rasulullah." Nabi mengatakan, "Berangkat engkau ke kota Mekah, sampaikan kepada penduduk Mekah tujuan kita datang ke kota Mekah." Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, saya takut orang-orang Quraisy tatkala melihatku mereka langsung membunuhku." Ya, mereka langsung membunuhku. Dan di kota Mekah tidak ada satu kabilahku, padahal beliau kabilah besar di kota Mekah, yang mau membelaku.
Ya, biasanya jiwa orang Arab untuk membela sesama kabilah itu besarnya luar biasa. Tapi Umar mengatakan, kalau aku nanti disakiti, aku dibunuh, maka Bani Adi bin Ka'ab tidak ada seorang pun di antara mereka yang membela aku. Karena mereka juga benci dengan siapa? Umar bin Khattab. Dan orang Quraisy tahu bagaimana permusuhanku dengan mereka. Dan bagaimana kerasnya aku dengan mereka. Jadi jika seandainya engkau mengirim aku ya Rasulullah, pasti aku akan dibunuh oleh mereka. Tapi apakah engkau ingin kuberitahu tentang seorang lelaki yang jauh lebih dihormati daripada aku di lembah Mekah itu? Dan akan banyak keluarganya yang membelanya jika seandainya ia disakiti, bahkan kalau dibunuh. Siapa, kata Rasulullah? Umar mengatakan, utuslah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Maka subhanallah, Nabi mengatakan, ya, Utsman bin Affan kiranya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, Utsman, berangkatlah engkau kota Mekah, temui tokoh-tokoh Mekah, sampaikan maksud tujuan kita ke kota Mekah. Maka berangkatlah Utsman. Tatkala beliau masuk Mekah, benar saja apa yang dipirasatkan oleh siapa? Umar bin Khattab. Kiranya ia langsung disambut oleh Aban bin Sa'id bin As, kerabat Utsman, tokoh kota Mekah. Fanazala an dabbatihi, dia turun dari kendaraannya, wa hamalahu baina yadayhi, kemudian dia tuntun Utsman bin Affan, bahkan dalam sebagian riwayat dia bonceng Utsman bin Affan di belakangnya, kemudian dia berteriak di kota Mekah bahwa Utsman berada di bawah jaminan keselamatan darinya. Tidak ada seorang pun membunuhnya, tidak ada seorang pun menyakitinya, apalagi membunuhnya. Aman berarti. Maka Utsman pun masuk didampingi oleh Aban bin Sa'id bin As ke kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Utsman menemui tokoh-tokohnya, menyampaikan maksud tujuan Rasulullah SAW datang, tujuan para sahabat datang. Ya, kemudian setelah pertemuan dengan mereka selesai, maka mereka mengatakan, kalau Anda Utsman ingin tawaf, tawaflah sekarang, karena sudah di dalam kota Makkah Al-Mukarramah. Maka Utsman mengatakan, tidak, aku tidak akan tawaf sebelum Rasulullah tawaf. Ya, bayangkan kalau kita begini. Utsman itu orang Mekah, asli Mekah, lahir di Mekah, besar di Mekah, berkeluarga di Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Ini sudah 6 tahun tidak pernah tawaf, 6 tahun tidak pernah sa'i. Mungkin kalau kita yang seperti itu kita mengatakan mumpung, wah tawaf saja, tawaf. Kita tidak pikirkan dan kita tidak mengedepankan kecintaan kepada siapa? Rasulullah. Dia mengatakan, tidak, aku tidak akan melakukan tawaf sebelum Rasulullah SAW tawaf. Namun mereka mengatakan, Wahai Utsman, menetap engkau di kota Mekah beberapa hari dulu, karena kami ingin bermusyawarah. Ya, pesan yang disampaikan Muhammad itu telah engkau sampaikan, kami semua telah mendengar, kami hendak bermusyawarah, kami hendak berpikir, maka sebelum engkau berangkat, meninggalkan kota Mekah, menuju kembali ke Muhammad dan para sahabatnya, izinkan kami untuk berbicara antara sahabat kami, bermusyawarah, apa ya sikap yang akan kami ambil. Maka ditahanlah Utsman beberapa hari di kota Makkah Al-Mukarramah, sampai terdengarlah informasi yang tidak benar sebenarnya bahwa Utsman telah dibunuh. Karena kisah sebelumnya seperti Heras bin Umayyah yang dikirim itu hampir dibunuh. Ini Utsman beberapa hari kok tidak muncul juga. Ini berarti Utsman dia apa? Telah dibunuh. Maka Nabi SAW memanggil semua para sahabat untuk berbaiat. Ini dikenal dengan istilah bai'atur ridwan. Semuanya berbaiat untuk berperang dan tidak akan mundur seorang pun di antara mereka. Dalam sebagian riwayat mereka mengatakan bahwa mereka berbaiat kepada Nabi SAW untuk berperang sampai titik darah penghabisan. Ini baiat yang mereka lakukan. Semuanya baiat kecuali satu orang bernama Al-Jad bin Qais. Semua yang ikut dalam rombongan semuanya berbaiat kepada Rasulullah SAW kecuali Al-Jad bin Qais. Al-Jad bin Qais ini munafik. Dia ikut munafik dan disebutkan bahwa ia sangat marah kepada Rasulullah SAW karena Nabi kita yang mulia SAW mencabut kepemimpinan kaum dari tangannya. Ya, Nabi kita yang mulia SAW pernah bertanya kepada suku Al-Jad bin Qais. Ya, Nabi bertanya kepada sukunya Al-Jad bin Qais,
yang di Bani Salimah, ya, Bani Salimah, salah satu di antara kabilah dari kabilah Ansar. Siapa pemimpin kalian? Maka orang-orang mengatakan Al-Jad bin Qais ya Rasulullah. Hanya saja kami ada sedikit mencela sifatnya. Dia itu bakhil, kikir orangnya. Maka Nabi mengatakan kikir itu merupakan sifat yang paling buruk. Tapi pemimpin kalian adalah Amr bin Jamuh. Jadi Nabi cabut ketokohan Jad bin Qais dari Bani Salimah. Nabi berikan kepada Amr bin Jamuh, dalam sebagai riwayat kepada Al-Bara' bin Ma'rur radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga ucapan Nabi SAW ini sampai ke telinga Jad bin Qais, maka Jad bin Qais marah kepada siapa? Rasulullah SAW, sehingga ia menjadi munafik. Sehingga tatkala orang-orang berbaiat, ia berondok, ya, ia bersembunyi supaya tidak dipanggil oleh Rasulullah. Karena Nabi manggil, fulan, datang, maju, berbaiat engkau dengan aku. Biasanya Nabi kalau melihat seseorang belum baiat, Nabi panggil, ayo berbaiat kepada aku. Jad bin Qais bersembunyi supaya tidak berbaiat kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah semuanya berbaiat, Nabi SAW katakan, ini tangan Utsman. Karena Utsman di mana? Di Makkah. Muslimat yang dimuliakan Nabi rahmatullah Allah, dalam kondisi baiat ini sudah selesai dan informasi baiat ini sampai ke telinga orang-orang kafir Quraisy, mereka pun takut. Kenapa? Bertempur sampai apa? Sampai titik darah penghabisan. Ini bahaya ini. Maka akhirnya mereka suruh Utsman untuk cepat kembali. Ya, cepat kembali. Kemudian mereka bermusyawarah, mereka mengatakan ini kalau kebuntuan apabila tidak dicarikan solusinya, maka yang terjadi adalah perang dan kita pasti binasa. Maka akhirnya mereka mengatakan, oke lah, kita lakukan perdamaian dengan Muhammad. Suhail bin Amr berangkatlah engkau temui Muhammad ditemani dengan beberapa orang. Maka berangkatlah Suhail bin Amr dengan beberapa orang menemui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat rombongan Suhail bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaihi salatu wasallam, qad sahula lakum amrakum, arada al-qaum as-sulhina ba'athu hadzal rajul. Tatkala Nabi melihat Suhail bin Amr, Suhail itu artinya mudah. Suhail artinya apa? Mudah. Dengan ism tasghir, dengan panggilan tasghir itu disebutkan dengan seruan kasih sayang bahasanya. Suhail, ya. Maka Nabi SAW tatkala melihat Suhail datang sebagai pimpinan rombongan yang dikirim oleh orang-orang Quraisy, maka Nabi mengatakan perkara dan urusan kalian akan dimudahkan oleh Allah. Nabi bahasanya mungkin tafaul, ya. Tafaul itu dalam bahasa Indonesia artinya optimis, berharap baik dengan sebuah nama yang baik dari nama orang yang diutus. Yakni siapa namanya? Suhail bin Amr. Sungguh kata Rasulullah, orang-orang Quraisy menginginkan perdamaian, buktinya mereka utus siapa? Suhail bin Amr. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ada faedahnya dan menambah kecintaan dan pengagungan kita terhadap Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.